Shalom, terpuji rahayu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Segenap majelis kita berdosani mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Mujiono dengan menggunakan pujian NKB. Untuk petugas koletan, tim SPKP 7, Ibu Ristama, Ibu Dewi Saraswati, dan Ibu Teresia Nana. Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2025. Warta Jemaat yang pertama, persembahan syukur Natal mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Amplop persembahan pembangunan diganti menjadi amplop persembahan syukur Natal. Untuk amplop persembahan Natal sudah disediakan oleh majelis. Warga jemaat bisa mengambil di meja belakang. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warga jemaat yang kedua, ibadah PA dan amdal sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Ibu Sri Lestari. Pemimpin PA Penatua Cornelius Gideon. Pujian dan doa Diaken Sri Martini. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Warga jemaat yang ketiga, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2025 setelah ibadah selesai. Ujian ini akan ditampilkan pada saat ibadah Pekan Keluarga. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari warga jemaat. Warga jemaat yang keempat, ibadah Minggu 12 Oktober 2025 akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas koletan, tim Bapak Tiga, Bapak Sri Hermawan, Bapak Yohanes Yono, dan Bapak Abba Gunadi. Song leader, tim song ketiga, Saudari Janti dan Saudari Ria. Musik keyboard, Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu, tim penerima tamu 18, Ibu Riwi Dayati, Ibu Teresia Nana, dan Bapak Sudarno. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. FB oleh Bapak Kristianto. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Mari kita masuk ke dalam ibadah minggu saat ini. Kita masukkan saat ini
mempersiapkan hati kita di dalam ibadah pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu dan atas kasih murah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu denganmu, memuji nama-Mu dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, ini adalah kesempatan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, supaya kami boleh berbincang, bersekutu denganmu dengan ketulusan hati kami. Kami juga memohon pernyataanmu ya Tuhan kepada Bapak Penatua Mujiono yang nanti akan melayani jalan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya Bapak Mujiono mampu menyampaikan sabda firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga dengan Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader, tim kolektan, yang juga menyertai kami semua, supaya kami pun boleh melayani Engkau dengan kerendahan hati kami dan dengan sukacita kita. Bapa yang di surga, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, mengkuduskan dan menyucikan hati kami. Ibadah Minggu Sabat pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam tuntunan, pimpinan, tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan dari NKB 1 ayat pertama sampai yang 3. Ayo Kristen menyanyikan. Marilah kita mulai ibadah pada pagi Anda ini dengan mengaku percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
turunlah atas kita sekalian. Amin. Silakan untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sabda awal pada ibadah pagi hari ini terambil dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbagai masalah dan persoalan ada di dalam diri kita. Tetapi pada saat ini Tuhan senantiasa mengingatkan jemaatnya untuk senantiasa memelihara iman, jangan menyerah atas setiap permasalahan hidup yang ada. Kita akan sambut dengan menyanyikan nyanyian baru 3 bait yang pertama dan yang kedua. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap minggu kita mendengarkan hukum kasih ini, di mana kita senantiasa untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi kalau kita boleh menyadari dalam hidup kita masing-masing, kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Demikian halnya kasih kita kepada sesama. Oleh karenanya kita akan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan berita anugerah yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Jemaat kami mohon untuk kami berdiri akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam kitab Efesus yang pertama ayat 5 sampai yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Kita akan sambung dengan menyanyikan hidup syukur NKB 73 baik yang pertama dan yang kedua. Saya ambilkan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang
mengasihi Dia. Demikian untuk judul baru, Bapak Ibu. Sebentar, waktunya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi yang indah ini kami kembali menghampiri tamu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menguasai hati kami, sehingga benar Tuhan, hati kami Engkau mampukan untuk mendengar kebenaran isi firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara atas hamba-Mu. Persiapkan hati kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini dipersiapkan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan bacakan kepada saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Yang berbahagia adalah orang yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, berrahayu. Pada pagi yang indah ini, atas kehendak dan undangan Tuhan saja kita dipertemukan di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan nats bacaan yang boleh kita baca dan mendengar tadi bersama-sama, Sinode GKJTU mengambil tema Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Bapak Ibu Saudara, di sebuah kota kecil yang terletak di atas jurang, ada sebuah jembatan yang sungguh sudah tua, yang sudah dibangun oleh nenek moyang mereka beratus-ratus tahun yang lalu. Jembatan ini menghubungkan kota satu dengan kota yang lain, di mana jembatan ini sungguh amat panjang dan dengan kedalaman jurang yang sangat curam. Tetapi jembatan ini masih tetap dilalui oleh penduduk kota pada saat itu, karena dirasa meskipun jembatan ini sudah usang atau mungkin kayu-kayunya sudah mulai keropos rentak gitu, tetapi penduduk setempat masih memakai jembatan itu di dalam setiap harinya. Suatu hari datanglah seorang bapak-bapak yang datang ke kota itu. Dia berdiri di depan jembatan itu, dia mengamati betapa jembatan itu terbentang sangat panjang, dan dia amati jurang di bawahnya sungguh amat dalam. Dia berpikir, jikalau aku melintas jembatan itu dan saat sampai di tengah mungkin aku jatuh, pasti aku mati. Sehingga sang bapak ini, sang pemujuk ini berpikir dalam hatinya, pasti aku mati saat aku melintasi jembatan itu, saat jatuh. Terus dia bertanya kepada penduduk setempat yang ada di situ, Pak, bagaimana Anda menyatakan bahwa saya itu selamat sampai tujuan, aman saat saya melintas jembatan itu? Sang bapak yang ditanya oleh sang bapak ini, dia dengan tersenyum mengatakan, Pak, sudah ratusan tahun kami penduduk setempat terbiasa melewati jembatan itu, dan itu aman-aman saja, dan tidak ada pernah orang yang jatuh sampai di jurang, karena kami yakin bahwa jembatan itu meski terlihat rapuh, tetapi kami semuanya percaya bahwa kami bisa aman sampai ke tempat tujuan. Rupanya sang bapak ini masih kurang percaya apa yang disampaikan oleh bapak penduduk desa ini, dan pengunjung ini kembali bertanya dan masih ragu. Tetapi bagaimana bapak itu tahu jika jembatan yang sudah tampak usang itu benar-benar aman, sehingga saya pun aman saat melintasinya? Penduduk kota itu menjawab dengan tenang, kami bukan hanya yakin, tetapi kami sangat percaya karena jembatan ini dibangun oleh seorang ahli jembatan yang sungguh luar biasa, dan sudah terkenal dia membangun jembatan di mana-mana. Meskipun tampak rusak, kayu-kayunya sudah mulai keropos, dan mungkin baja-baja yang mengikatnya sudah mulai korosif, terkena hujan dan badai. Tetapi kami percaya karena sang pembuat jembatan ini sudah ahli di dalam membuat jembatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah seperti orang yang mau melangkah di atas jembatan tadi, yang mungkin kelihatan rapuh tetapi kokoh,
dia bisa dilewati dengan aman dan selamat. Iman kita kepada Yesus Kristus sebagai guru, sang pengajar, sang juru selamat, sebagai dasar kita yang pokok itu tidak akan tergoyahkan oleh kondisi apapun. Seperti penduduk kota yang sangat percaya kepada jembatan ini, karena dia percaya, sangat yakin siapa yang membangun jembatan itu. Demikian halnya iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah membangun hidup kita dengan dasar yang sangat kokoh. Meskipun rintangan, kesulitan hidup yang ada saat ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, kita punya keyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa Tuhan akan membawa hidup kita dalam suasana yang aman, meski pencobaan, masalah hidup ada di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius ini untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan, melanjutkan apa yang sudah diberitakan, diwaktakan oleh Paulus. Dan Paulus percaya bahwa Timotius sanggup untuk melakukan dan meneruskan pekerjaan Tuhan. Di mana Paulus pada saat itu dia masih ada di dalam penjara, dan pemberitaan Allah harus tetap terjadi atas jemaat pada saat itu. Sehingga Paulus menulis kitab kepada anaknya Timotius untuk selalu hidup di dalam kesaksian di dalam Tuhan, meskipun hidup di dalam sebuah penderitaan. Isi surat ini berisi tentang nasihat dan bimbingan yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, sekaligus dorongan pada Timotius untuk tetap memiliki semangat, memiliki hidup yang senantiasa meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi pelayanan Paulus pada saat itu. Jikalau kita membaca di dalam firman Tuhan bacaan kita pada saat ini, setidaknya ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa isi surat ini mengandung salam dan harapan. Paulus menyampaikan salam kepada Timotius dengan menyebut, "Hai anakku." Paulus memberikan pujian kepada Timotius atas iman yang dimiliki secara ikhlas yang dia lihat. Paulus mengungkapkan bahwa ia selalu teringat kepada Timotius di dalam doa-doanya, baik pagi, siang maupun malam. Paulus menyatakan bahwa ia rindu kepada Timotius, dan karena kesukacitaannya ia melihat Timotius, karena ia senantiasa diingatkan oleh perjuangan dan kesetiaan Timotius. Yang kedua, kesediaan untuk mengobarkan karunia Allah. Jika kita membaca ayat yang kelima sampai yang ketujuh, bagaimana Paulus menyinggung nenek moyang Timotius. Dia menyinggung kesetiaan ibunya, yaitu Eunike, menyinggung kesetiaan dan iman yang ditorehkan kepada Timotius, seorang nenek Lewis yang senantiasa mewariskan dasar iman yang kuat, warisan iman yang penuh dengan kesetiaan kepada Timotius. Paulus senantiasa mengingatkan kepada Timotius untuk mengobarkan kasih karunia yang sudah ada, yang sudah diwariskan melalui iman, ketaatan, dan doa. Penumpahan tangan yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius adalah sebuah simbol bahwa Allah
Allah yang memberikan roh kekuatan, kasih, bukan roh kelemahan dan roh ketakutan. Roh ini membawa kuasa kepada Timotius untuk senantiasa melayani pekerjaan Tuhan dan memperjuangkan perjuangan iman. Yang ketiga, di dalam bacaan ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, ada kesediaan bersaksi dan ikut menderita bagi Injil Kristus. Kesediaan bersaksi dan menderita bagi Injil Kristus. Apa yang disampaikan Paulus pada Timotius tadi? Janganlah engkau malu-malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Tetapi justru Paulus mengatakan kepada Timotius untuk tidak takut terhadap penganiayaan, persoalan yang dialami saat pemberitaan firman Tuhan. Saat pemberitaan Injil tentunya ada penderitaan, sama seperti yang Paulus alami pada saat itu. Meskipun aku terpenjara di dalam melayani Tuhan, kamu pun harus kuat di dalam pelayananmu kepada Tuhan. Mengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus tidak selamanya berjalan mulus, tetapi terkadang penderitaan, permasalahan ada untuk menguatkan iman pelayan kita di dalam Tuhan. Yang keempat, ayat yang ke-11 dan yang ke-12, bagaimana Timotius diharapkan untuk senantiasa meneladani pelayanan Paulus. Paulus menyampaikan karena ia diangkat untuk mengabarkan Injil sebagai rasul dan guru, dan akhirnya menderita, namun ia tidak malu karena percaya kepada Tuhan. Paulus yakin bahwa Tuhan senantiasa menjaga di dalam setiap pelayanannya. Harapan untuk senantiasa percaya dan melayani Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tidak takut di dalam setiap kesulitan, tidak takut di dalam setiap penindasan, tetapi justru tetap setia kepada Injil Tuhan, dan mengingatkan bahwa Tuhan akan memelihara mereka yang setia kepadanya hingga hari Tuhan tiba. Yang terakhir, apa yang boleh kita pelajari di dalam pembacaan kita, ayat yang ke-13 dan yang ke-14, kesediaan untuk selalu berpegang dan memelihara kebenaran Kristus. Dalam bacaan ini, dalam ayat ini, berisi ajakan untuk kita tetap berpegang pada ajaran yang benar dan melakukan di dalam iman dan kasih kita di dalam Kristus, serta memelihara harta yang indah yang Tuhan telah percayakan kepada Timotius. Inti dari ayat ini adalah seruan untuk tetap setia pada Injil dan memeliharanya di dalam iman kasih, karena kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai Timotius di dalam pelayanan kabar Injil. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian di dalam kehidupan iman kita. Bukanlah hal yang mudah untuk mempertahankan iman, warisan iman yang mungkin sudah diturunkan dari orang tua kita, ataupun warisan iman dari saudara kita. Karena setiap hari kita pun juga harus tetap berjuang agar iman kita tetap bertahan dan kita tetap tahan uji terus menerus di dalam kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Tentunya dibutuhkan semangat yang kuat dan tekad yang kuat di dalam kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam bacaan ini adalah hal yang harus juga kita lakukan
agar kita tetap kuat di dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tergoda untuk mengatasi segala persoalan di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita dengan kesendirian. Kita tidak percaya akan iman kita kepada Tuhan, sama seperti penduduk yang berkunjung melewati jembatan tadi. Dia masih ragu-ragu, tidak memiliki iman karena kekurangan percayaannya kepada hal yang nampak usang, yang sudah nampak keropos, sudah nampak sudah rusak. Tetapi pada saat ini Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mewarisi iman, percaya kita kepada Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita, kepada jemaatnya, sejatinya hidup kita itu tanpa Tuhan adalah tanpa daya. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati, menganggap diri kita sebagai hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan kewajiban yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Namun seringkali sikap kita, kesombongan, kekuatan kita, mementingkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, masih ada di dalam diri kita. Saat kita menghadapi permasalahan, saat kita menghadapi pencobaan, maka ego kita yang akan menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya Tuhan telah mengajarkan kepada kita melalui bacaan pada saat ini untuk senantiasa memiliki iman yang teguh, bahwa kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang telah memberikan kita kasih karunia untuk hidup tetap berjuang dan tetap berpegang kepada pengharapan Kristus. Banyak hal yang tidak mampu kita pahami, banyak hal yang tidak mampu kita mengerti. Nyatanya karena kita memang kecil, kita rapuh, kita rentan jatuh, rentan lupa, rentan susah, rentan menderita, dan tidak berdaya. Tetapi janganlah pernah kita menyerah dan putus asa. Dia sang pemilik hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menguatkan kita melalui sabdanya. Amin. Demikian sabda firman Tuhan yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang boleh Engkau beritakan kepada kami, boleh kami baca, boleh kami dengar, dan kami boleh imani di dalam percaya kami kepada-Mu. Biarlah warisan iman yang boleh kami dapat, boleh kami mempertahankan di dalam hidup kami, sehingga benar Tuhan kami boleh menjadi seorang hamba, seorang pelayan di dalam pemberitaan Injil di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kami yang sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis, sebagai fungsionalis gereja, Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kami. Mungkin kami sebagai jemaat biasa yang merasa kami rendah hati, tetapi biarlah melalui setiap pelayanan kami apapun Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguatkan setiap hati kami, menguatkan setiap iman kami masing-masing. Kami adalah manusia yang sungguh amat lemah, sungguh kami renta di hadapan Engkau. Saat kami menghadapi permasalahan hidup, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, sehingga keputusasaan, rasa ingin menyerah ada di dalam hidup kami. Tetapi
Biarlah iman percaya kami padamu senantiasa menguatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga benar Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius juga telah Engkau sampaikan kepada kami, jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami senantiasa mempertahankan dan memelihara iman percaya kami kepada Tuhan, meskipun rintangan, badai, topan, permasalahan ada di dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat pagi ini kami teringat kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini, GKJT Bendosari. Tuhan menilik setiap keberadaan mereka masing-masing. Jikalau pada saat ini mereka sedang sakit, Tuhan tumpang tangan atas hidup mereka, sehingga sakit penyakit ini yang boleh mereka derita boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan boleh ada di dalam hidup mereka. Jikalau mereka pada saat ini bergumul di dalam kesulitan ekonomi keluarga, Tuhan akan mendatangkan berkat-Mu bagi mereka melalui setiap karya dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Jikalau mereka saat ini mengalami permasalahan hidup yang lain, pergumulan atas keluarga, pendidikan, masa depan anak, Tuhan sebagai sang pemelihara hidup, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menolong mereka dan ikut campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga benar Tuhan, apa yang mereka pergumulkan, mereka boleh memohon kepadamu melalui doa dan permohonan, sehingga Tuhan akan menyediakan telinga-Mu untuk mendengarkan setiap keluh kesah, setiap pergumulan yang dipergumulkan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mendoakan para majelis, fungsionaris gereja, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan akan menyertai pelayanan mereka, mengobarkan jiwa mereka untuk senantiasa mengobarkan iman di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga benar Tuhan, melalui buah pelayanan mereka, maka jemaat-Mu di tempat ini semakin bertambah dan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi setiap program kerja yang ada, Engkau memberkati setiap rancangan-rancangan yang boleh dirancangkan, setiap biaya yang dibutuhkan Tuhan akan mencukupkan, sehingga benar Tuhan, apa yang menjadi rancangan untuk kemajuan gereja di tempat ini boleh terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan, sehingga Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa, mandiri, transformatif. Tuhan memberkati. Ya laku kami juga teringat kepada sinode GKJT Klasis Bendosari, di mana kami bernaung. Tuhan akan memberkati setiap MPH yang ada. Tuhan tambahkan hikmat privat bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap program yang boleh direncanakan dengan baik. Tuhan akan memberkati setiap buah pelayanan mereka. Bangsa dan negara kami yang saat ini sedang membangun, Tuhan akan memberkati. Setiap pemimpin bangsa kami, Tuhan menambahkan hikmat bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan, masih jauh daripada yang sempurna, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk kami berdiri. Kita akan kembali mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan
melalui pengakuan iman rasuli. Sama dengan umat pilihan Allah di dunia ini, marilah kita bersama untuk mengaku iman yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap minggu kita diberkati oleh Tuhan. Setiap hari hadirinnya Tuhan memberkati jemaatnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan kita dasari di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan nyanyian hidup baru 133. Syukur padamu ya Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami selama 1 minggu ini. Engkau senantiasa memeliharakan kami dan memberikan kecukupan bagi kami. Saat ini kami datang kepada-Mu Bapa, membawa sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini kami wujudkan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu untuk kami persembahkan. Kiranya Bapa, Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami, dan kami mohon Engkau urapi persembahan ini sehingga dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pelayanan di gereja-Mu ini. Bapa, kami mohon Engkau berikan hikmat bijaksanaan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat
mengelolanya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui pelayanan kami. Bapa, terlebih daripada itu, mampukanlah bagi setiap kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami Bapa. Bersama-sama akan kami akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mau duduk kembali. Kita akan menyanyikan nyanyian hidup baru 119 bait yang pertama sampai yang ketiga. Siapa yang
Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita tenteram rahayu. Amin. NKB 28 bagian pertama dan yang kedua. Parah.
Kita mau belajar. Apa Bu? Beliin. Saya tutup saya. Mana dulu lah sih? Maka semangat Pak Rudi. Oh, mana kok? Aku tak dulu nutup pisau. Ya masalah karena acara. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk segenap warga jemaat yang sudah beribadah dan mengikuti live melalui Facebook kami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Untuk warta yang bisa kami informasikan, yang pertama kami mengundang segenap warga jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah PA dan Anjang Sana yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 bertempat di rumah keluarga Ibu Sri Lestari dan akan dilayani oleh pemimpin ibadah, pemimpin PA oleh Bapak Penatua Cornelius Gideon, dan pujian serta doa akan dilayani oleh Ibu Diaken Sri Martini. Hanya itu saja warta yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin saya salah dengar apa nggak dengar apa sih? Oh, jangan kali kau ya. Ya, apa ya? Ya, sebab kata itu minggu anak-anak sing ngiringi. Kan, kau yang udah minggu kok. Sebelum seminggu kira. Makanya. Ganti dari sini weh. Ganti ini kan. Yang ngomong apa? Ada di TKP, tampak mahal itu ya. Oleh langsung pakai ya. Lah, ada untung kok. Nggak ada orang ya Mas Hasan? Ada orang. Nggak bisa. Pokoknya di sebuah kita saja.
Mbak Pur, ayo. Mbak Tik. Mbak Tik ke belakang. Sama Mbak foto depan. Sudah, aku nanti. Tapi ini kemarin udah Terus dipisah. punya kelahiran